Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih membahas ayat 102 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati, melainkan mati dalam keadaan berserah diri atau dalam keadaan beragama Islam. Aslama wajahulillah, itu kita benar-benar mati dalam keadaan berislam yang sesungguh-sungguhnya. Nah, ini ayat familiar sekali, hampir tiap Jumat kita mendengar seorang-orang yang ben Jumat mati di wacake. Tapi nek wong melu pengajian ben isuk awan sore mati krungu. Nah, kemarin makna pertama dari Ibnu Abbas dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa makna ittaqul haqqa tuqatih adalah ayyuta fala yu'sa. Itu mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketaatan. Jadi mengerjakan yang diwajibkan, ya mengerjakan yang disunnahkan, meninggalkan semua bentuk yang diharamkan, dan juga meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah, makruh. Dan ia sangat berhati-hati dengan yang halal. Ini. Kemudian wa yaskura wa la yukfara, bersyukur dan tidak kufur. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kita mendapatkan karunia, awake niku selalu mendapatkan karunia Allah. Neng sadari rumangsa duwene karunia niku siji, nalikane entuk bondo. Ya. Loro, nalikane waras saka lara. Telu, nalikane slamet saka musibah. Keempat, ketika kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, kita itu syukur. Padahal tak satu detik pun kita ini berhenti dari nikmatnya Allah. Jantung kita bekerja dengan baik, darah kita mengalir di pembuluh darah kita dengan baik, paru-paru kita bisa mengolah oksigen dengan baik, kuping iso krungu, pengajian iso ngantuk. Itu satu agungan, gak pernah berhenti kita. Makanya kenapa kita sebenarnya bersyukur? Karena kita itu gak pernah ditinggal oleh Allah sedetik pun. Selalu kita diawasi, selalu kita ini diurus, selalu kita ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak akan mungkin kita kemudian meninggalkan syukur. Nikmat Allah itu banyak yang kita lalaikan daripada yang kita ingat. Makanya ada yang utangi turu nunggone apa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kematian kami. Ada niku pamane turu mau ratangi pitu. Jenengan tadi malam tidur tiba-tiba bangun. Ya. Kadang kita dalam tidur bermimpi, kadang pula tidak. Lah pas ade gak mimpi itu nyangdinya nyawane dhewe. Ora mudeng ya. Pas ngimpinya madine apa ya nang kono ya ora mudeng. Semua adalah itu anugerah, nikmat, karunia Allah yang besar. Jangan sampai kita kufur. Terus bersyukur. Nah, siapapun yang selalu bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufuri nikmat Allah, itu namanya haqqa tuqatih, dalam bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga adalah wayud karo walayunsa. Dan janganlah engkau menjadi orang yang apa? Lupa kepada, ingatlah Allah dan jangan sampai kami lupa.
Janganlah Allah itu tidak diingat, janganlah Allah itu tidak diingat. Ojo dilalekno, neng ingatlah Allah. Maka siapa selalu ingat kepada Allah, ketika dia ini merasa sedih, dia mengadunya kepada Allah. Ketika dia merasa berat, maka berharap kekuatan dari Allah. Ketika orang merasa lemah, maka menyandarkan diri kepada Allah. Ini demi orang bertakwa. Sekarang banyak jumlah orang bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ingat kepada Allah. Bahkan belum lama ini pejabat kepala kemenak gerobokan ngendat. Nauzubillah min zalik. Angka bunuh diri itu bukan semakin berkurang, semakin banyak. Kemudian angka orang mengambil jalan pintas, membunuh orang itu semakin banyak. Merampok di siang bolong, terang-terangan, banyak. Kenapa? Lupa, lalai, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia tidak pernah ditinggalkan oleh Allah barang sekejap pun. Tidak pernah kemudian tidak dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala barang sekejap pun. Besok awake dhewe itu nek kembali kepada Allah gitu, ibarat barcode. Setiap lewat tempat kita terawasi. Bahkan jahanam pun mengawasi kita. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, sungguhnya neraka jahanam itu punya semacam CCTV atau semacam pendeteksi. Ora bakal wong sing kedeteksi mlebu neraka kok ngantek lolos. Jadi ora bakal wong sing kedeteksi ning ngono barcode kok lolos, nggak bisa. Kalau kita masuk supermarket nggo barang sing ilegal ora dibayar kan barcode tit. Loh. Apa iki? Itu disebut mencuri. Lah kita nggak akan selamat. Kalau didelikke ora kedeteksi ya ora unitit. Sing tidak nang soro sepatu ben ora unitit enggak terjangkau oleh sinyal. Di sana tidak bisa kita. Semua orang yang lewat neraka pasti kalau di ahli neraka pasti akan memasuki neraka itu. Dan semua ahli surga tidak akan mungkin kemudian salah masuk. Kudune ahli swarga kok malah mlebu neraka. Yang mlebune ora mungkin. Nah, ini makna daripada ittaqullah haqqa tuqatih menurut Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat dikenal, ahli fikih, ahli qiraah dan sebagainya. Kemudian menurut Anas bin Malik, ia pernah mengatakan bahwa seorang hamba masih belum dikatakan benar-benar bertakwa kepada Allah sebelum mengekang atau memelihara lisannya. Jadi haqqa tuqatih itu wong sing benar-benar mengekang, menjaga, memelihara lisan dari semua yang buruk. Satu, berkata dusta, mengingkari atau janji yang palsu. Jadi janji palsu. Kemudian sumpah palsu. Kesaksian palsu. Ini lisan semua. Kemudian perkataan yang berisi mengolok-olok, mengejek, menghinakan. Pokoknya dari mulut orang yang bertakwa haqqa tuqatih itu hanya keluar yang baik. Dia mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan lisannya. Sependerita apapun, barangkali sesakit hati pun dia masih menahan. Banyak loh orang kadang-kadang cuma mak jegagi, meh serempetan rasidana misuh-misuh sauni ini. Mancing kena diangkat tekan berucul. Harus jangan muni-muni. Badminton tuh kayak wong misuh-misuh. Mana bal-balan itu. Misuh-misuh. Tendang ragul, misuh.
kegulan, miso. Hakim garis salah, pisui. Wasit ra cocok karo karepe, pisui. Itu namanya penonton bola itu harus bertakwa. Jangan nonton delok mung kendel alok. Apa yang muni jero kotang ditokke, jero cawet tokke. Suwabe disebut. Kewan sak bon bin di one kabeh. Ini bukan orang yang bertakwa. Makanya kalau orang bertakwa benar-benar menjaga lisannya. Semua yang buruk dari perkataan dusta, janji palsu, sumpah palsu, keterangan palsu, kesaksian palsu, muni-muni, mengolok-olok, mengejek, pokoknya semua yang bisa dilakukan oleh mulut berupa ketidakbaikan atau kemaksiatan, tinggalkan. Karena akan menyebut diri kita sebagai orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa ayat yang ke-102 ini yang berpendapat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dia mengatakan itu hukumnya sudah dihapus. Karena ada ayat yang lain di dalam At-Taghabun 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu atau sanggup kamu. Takwa itu ora kudu nemen-nemen. Sak mampune awake dhewe. Ini pendapat. Jadi jangan kita kemudian wah iya apik iki cocok aku iki keterangan iki. Nah, ada pendapat. Ayatnya dimansuhkan, dihapuskan, ada ayat lain mengatakan mastata'tum semampu kamu. Berarti ya nah kira-kira awake dhewe iso ya angkat. Nah, alasan ora, kira jadi melemahkan kita. Ini pendapat. Tetapi itu kan kalian mengatakan ini enggak dihapus, bukan. Adanya kata-kata haqqa tuqatih ini itu banyak dengan berjihad dengan sungguh-sungguh. Jadi mastata'tum itu semampu kamu tapi dengan kesungguhan. Gini loh. Awake dhewe senajan to qiyamul lail itu tidak wajib. Nah, Nabi kan wajib. Tapi nonton ganjarane sing gedene kaya ngono. Kira-kira awake dhewe itu alah ya wis dengah-dengah nek iso mampu ya tak tangi, nek ora mampu tak tangi apa berusaha. Usaha. Gedene ganjaran itu enggak akan diterima tanpa gedene ikhtiar dan keinginan kita yang kita padukan. Pengen tok tanpa diusahake ya ora bakal. Oh jane pengen iso ngaji. Nek ora tahu ngaji, ora tahu belajar ora bakal iso. Sekiranya wong itu pengen mulya kaya pengine dhek niku sugih. Takwa wong niku. Pamane wong niku dalam takwa itu kaya pengine wong niku waras saka larane. Wong lara. Pengine mari apa tambah nemen? Mari ya. Tambahne dokter siji. Ora mari. Kira-kira leren apa terus berusaha meneh? Pindah. Dokter Arifin Ramari ganti dokter Bejo. Ngene Bejo Ramari ganti Retno. Retno Ramari ganti dokter Mahfud. Nah, terus gitu kan. Saonone dokter. Mundak spesialis urung mari. Mundak oleh di USG. Alat gonyang luar negeri. Usaha. Akhirnya bondo, seraitungan bondo. Sawah entek, serapopo penting ragone mari. Nah sekiranya wong dalam menginginkan derajat keimanan itu seperti itu, gak ono wong sing gak takwa.
pengen dadi wong sing mlebu swarga tenan tuh ngati-ngati dalam berbuat, ngati-ngati dalam berkata, ngati-ngati dalam bersikap, ngati-ngati dalam mengikuti keyakinan. Nah, dia akan menjadi orang bertakwa. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ketika dia kemudian punya ketakwaan yang lebih, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam segala apapun. Kita punya rumah, kita punya rumah. Kira-kira pengen omahe dhewe itu disikat wong apa dipertahankan? Kan. Nek enek wong sarep rebut omahe dhewe dibela apa ora kira-kira omahe dhewe? Dipertahankan ora kira-kira? Wani mati ora kira-kira? Wani. Wong itu ya jihad. Sapa sing mati mbilani hake bondone mati sahih. Lah yang kita bela itu yang paling tinggi apa? Allah. Tuh, Gusti Allah apa dibela? Allah ora mampu, Allah Maha Kuasa. Cuman hakikat dari sebuah keyakinan itu ada namanya pengorbanan. Ada namanya hakikat dari sebuah kepatuhan itu adalah apa? Ya sudah, ketulusan. Ketika agama kita itu dirong-rong, nah, agama itu orang mungkin kurang kemuliaan. Tapi ketika kita ini tidak bisa bebas mengerjakan agama kita kan terjajah. Gitu. Contoh, ajeng sholat orang yang masjid bangun orang entuk. Karena gali-gali melarang orang-orang maksud lawan apa enggak kira-kira? Lawan. Itu jenenge jihad. Jihad. Ketika ada tantangan, ketika ada halangan, ketika ada musuh yang menghadang, ya jihad. Haqqa tuqatih itu berani berjihad di jalan Allah. Wani mbela agamane, bahkan rela mati demi menegakkan agama. Maka wajah itu fil haqqa jihadi, dan berjuanglah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya perjuangan. Bahkan wa antum syuhada, kamu sampai menjadi seorang yang martir, matinya mati syahid. Itu kesungguhan. Oke, wong itu dalam membela agama itu wedi mati apa wani mati? Wong nek kon ngaji ra mangkat ra mungkin wani jihad. Ayo to. Wong kon ngaji ra mangkat ra mungkin wani jihad. Wong kon salat berjamaah 5 waktu ra mangkat apa meneh jihad. Makanya mujahid itu mesti wong sing menegakkan salat. Loro, membayar zakat. Lalu mesti berpuasa. Karena jihad itu puncaknya. Jadi, lah, abang kan sholat ra gelem, masakan perang malah gelem angel. Wong bela salate wae kalah karo bela ngantuke. Nek ngantuk waktu subuh itu sing dimenangke turune apa masjide? Apa salate? Ya. Nah, iki lagi salat iku. Saiki nek toh nyawa bahkan ngorbanke bondo, kira-kira abot endi jihad karo salat? Anak salat ra ngorbanke apa-apa ora mangkat apa meneh? Jihad. Masjidnya ambruk. Masjidnya ambruk. Ora iso salat ning masjid. Ora dibangun meneh. Awak dhewe ndedet 50 juta. Jane regate 1 juta. Paling tidak diatapi. Wani enggak ngorbanke 50 juta. Wah, eman-eman. Urung kakot-tukati. Wedi kelangan dit, wedi ra dijoli karo Gusti Allah. Padahal Allah menjanjikan, Allah memberi pahala, memberikan ganti, bahkan memberikan anugerah keagungan yang luar biasa. Kalau masjid itu jadinya rego 1 sampai jadi 50 juta. Anda kan masih bekerja. Wes tak tangan tapi sing penting iso tinggi salat. Kudune ngono. Iki kan orang ngono. Masjid sing salat awake dhewe, sing awake dhewe, ning sing kon bangun wong liya. Soalnya golek bantuan rono karo rene. Nah, ini yang kadang-kadang kita kurang punyajari. Itu belum haqqa tuqatih. Belum sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Nah, kurang kesadaran. Nah, di masjid
buah rame, ning sing ramekne wong njaba. Sing ning masjid kono malah ora tau, lingkungannya malah tau ono. Ini juga enggak bertakwa. Maka takwa itu adalah sesuatu yang akan bisa mengangkat, menurunkan derajat kita. Pada Rasulullah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, orang yang paling mulia di antara kalian itu di sisi Allah adalah siapa? Orang bertakwa di antara kalian. Nah, makanya ada nasihat itu kan. Mengenai wala tamutunna illa wa antum muslimun, ada nasihat. Apa nasihatnya? Maka peliharalah Islam kamu sewaktu kalian sehat dan sejahtera. Agar kalian nanti itu mati dalam keadaan beragama Islam. Itu maknanya itu. Jogonan Islammu, di kamu sehat itu kamu kuat-kuatono, di kamu sugih kuat-kuatono, di kamu longgar kuat-kuatono, supaya kamu mati dalam keadaanmu. Oke, wong itu rumangsa ndiagama nek wis lara nemen. Halo. Ya. Wis lara nemen ngerti kalingan donga. Wis kepepet kalingan donga. Wis ibaratnya wis mentok agak balik gini, terus ya Allah, jangan ngono. Siapa sing pengen dimatikan dalam keadaan takwa itu apa? Pokoknya kamu jaga. Dikala kamu sehat, kamu jaga dengan baik. Dikala kamu mampu, kamu benar korban dengan baik. Dikala kamu longgar, maka kamu maksimalkan. Ojo longgar malah gidulan, sugih nggih royal, nggih apa kuwi? Royal apa jenenge? Boros-borosan. Nah, nalika dhewe kuat malah nggih bal-balan. Nek bal-balan mlayune buanter, salat ngadat rakaaten jungkel. Nah ini. Sujud tok, Pak. Sujud kan jungkel. Inilah. Kemudian sesungguhnya sifat dermawan itu terbina dalam diri seseorang berkat kebiasaannya berderma. Di wong sing lomo niku, ketika dia membangun jiwa kelomaannya, akan terbentuklah satu jiwa yang lomo. Maka sing biasane lomo, mati ya pas lomo. Sapa sing biasane sregep, mati ya pas sregep. Sapa sing biasa kayak itu bersungguh-sungguh, mati ya sungguh-sungguh. Dalam artian itu matinya pasti tidak sungguh-sungguh, ora sungguh-sungguh mati. Apa ya wong itu mati tenan itu benar. Dalamnya itu loh. Siapa hidup menjalani satu hal dan ia berpegang teguh dengan hal itu, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Ya, pantas orang ulama mengatakan, mau mati itu nek iso husnul khotimah. Caranya piye wong takdir ora ngerti. Selama engkau itu selalu begini gampangannya, tanaman yang baik ditanam di tempat yang baik, biasanya matinya ya nggen kono. Tanaman ditanam nggen peceren, matinya ya yang peceren. Meskipun kembang pakis, itu bunga pakis itu kan pakis itu nggak pakis. Lah tanduran kebon sing dijukuk pucuke sok di sayur itu loh. Ngungker itu loh. Nah, itu jenis pakis. Godhongnya sing cek enom dia kulupan, nggih sayuran. Ya. Tumis enak. Lah kuwi jenenge ra patek rego. Akhirnya tandur yang pot dalake nang hotel. Matine ya ngono. Makanya kita jangan jadi orang itu apa? Alah, nek wayah apik nek ya apik. Ora iso gitu. Nah, entane kita tidak bisa. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan kebaikan, dia akan mati dalam keadaan yang baik. Neng sapa sing tumindak tidak konsisten, mleda-lede, mletra-mletre, iso matine pas meletre itu. Nah, yang harus yang itu makanya orang itu berusaha untuk apa? Untuk menjadikan kita yang lebih baik, terus dibina, dibangun, dijogo. Maka insya Allah kita ini termasuk mati dalam keadaan yang baik. Jadi ternyata kabeh kudu diikhtiari, diusahani, disungguhi, dijogo dengan baik. Apa-apa? Ada yang dipit motor, dikumbah, tinggi diluk wis. Untuk kerap diumbahi. Islam itu seperti itu.
Islam kita, ketaatan kita itu harus selalu dibina, dievaluasi, ditingkatkan, ilmunya ditambah, hikmahnya dimengerteni, rahasia-rahasia dipelajari. Jadi kita menjadi orang yang apa? Mbok panas banter salate dijogo, mbok adem banget tetap jogo salate. Udan yo ngaji, ra udan yo ngaji. Udan yo mancing, panas yo mancing. Masa ngaji ora gitu. Nah, itu. Kapan begitu? Ada gini bangsa senenge ra meduli waktu, ra peduli mongso. Masa ngibadah nganggo mongso. Nah, baik, sudah siang. Jawab wis padang, kita sambung besok lagi. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.